mengatakan ngapain campur pun aja bicara Mangkasarana. Inilah beliau yang alhamdulillah selama ini memberikan ilmunya kepada kami semua, keluarga besar Batigulung. Ya, oleh karena itu sembari tentunya kita menantikan kehadiran Bapak Bupati Goa, beliau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau ingin hadir di tengah-tengah keluarga besar Bontonompo, sehingga beliau menginformasikan untuk hadir bersama kita malam ini. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, sembari beliau dalam perjalanan menuju Bontonompo, insya Allah acara akan kita mulai. Ya, oleh karena itu sekali lagi mohon berkenan kepada seluruh keluarga, seluruh yang hadir untuk bisa mengambil tempat, ya, minimal kibonenjo kadira kosongan akim mempo sehingga selalu yang minta nampak ustaz ka na tambah-tambah ceramana, ya. Karena itu mari bersama kita memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. La haula wala quwata illa billah. Yang sama kita hormati tentunya Tautoa Tuni Pakala Birita, Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Goa, dan tentu malam ini kita bersama hadir di tempat ini, di mana saudara beliau atau kakak kandung beliau Hatipa Desakin di usia 60 tahun telah berpulang ke rahmatullah. Yang sama kita hormati, kita banggakan Tautoa Tuni Pakala Birita, sesepuh kita di Kabupaten Goa, Tumala Birita Letterandes Haji Malingkai Maknum Karinyonde bersama Bapak Insinyur Haji Jamaluddin Maknum Letata. Yang sama kita hormati tentu para pimpinan SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Goa. Alhamdulillah beliau malam ini hadir membersamai kita semua, keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Goa. Hadir pula tentunya asisten staf ahli, kepala bagian, dan para camat se-Kabupaten Goa yang hadir pada malam ini didampingi beserta ibu-ibu, kadis, kabak, dan camat. Seluruh keluarga besar Tautoa Tuni Pakala Biritu Bija Pamanagang Kungaseng yang hadir malam ini, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tentu Rianne Bangia makin naki parampe pamuji syukurta apakah lompori karim Allah subhanahu wa ta'ala nalandengnya tangga sinja nasare kakera sambuku magasin tanaleo salibandra nagi masin batu ada puan dan netampa katina marai ang saliori simpung ia tatabayari di jantaanne Bangia. Begitu pun salawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tentu Al-Mukarram Haji Muksin Ramlang SPDI bersama Ori saudara kita Iskandar di Sibali SPDI mengawali seluruh rangkaian kita, ya, acara malam ini. Mari bersama kita memulai dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Iskandar Sibali SPDI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرهم وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بسم الله الرحمن
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran maupun yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tentunya kita telah mendengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang beliau sekaligus kami perkenalkan bahwa beliau asli Bontonompo, tapi ini selatan dari Bokona, jadi Bontonompo Selatan, dari desa Sengkah, ada pacamatnya. Hanya beliau ini selalu mewakili Kabupaten Endrekang, kalau MTQ. Pak Ustaz ya, selalu ke Endrekang, lebat di kontra di kapang anjing, kebiasa pun aku boyain akan ada Endrekang mak. Ya, oleh karena itu kalau kita mendengarkan beliau membaca suci Al-Quran, bahkan tidak nak baca tapi menghafal. Jadi salah satu program Bapak Bupati Goa adalah menghantarkan para imam kita dilatih langsung oleh Adi Hidayat. Dan beliau adalah bagian orang yang telah mengikutinya, sehingga beliau menghafal Al-Quran melalui bimbingan Adi Hidayat. Ya, Alhamdulillah. Oleh karena itu selanjutnya bersama tentu kita akan mendengarkan ceramah ta'asiyah yang insyaallah akan diantarkan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Muksin Ramlan SPDI. Yang hormat disilakan. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sebelah sana, fokus sama HP-nya, jadi tidak jawab salamnya. Berdoa dulu, a'udzubillahi minal handphonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya agak lama-lama Ustaz kata sumpahin jaya tak ibadah minimal salam kupin ruang aja agak pasti Pak Bupati. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, salam itu adalah doa yang terbaik dari saudara kita yang tidak pernah kita minta. Jadi doa yang terbaik dan orang yang mulia itu adalah ketika mendoakan saudaranya tanpa diminta untuk mendoakan kita. Itulah doa yang terbaik. Maka kenapa salam itu wajib dijawab? Karena itu adalah doa yang terbaik dari saudara kita yang harus kita sambut dengan menjawab salam doa itu. Sekalipun tidak semua salam wajib dijawab. Ada juga salam yang tidak boleh dijawab. Salamnya imam kalau sholat.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tolong jangan ada yang jawab di belakang. Waalaikumsalam. Yang kedua, ada salam yang tidak membutuhkan jawaban. Salam tapi tidak butuh jawabannya, dan jangan menunggu jawabannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu tidak butuh jawaban. Nggak usah menunggu jawabannya, karena punanya jawabannya pasti lari gitu ya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin Bapak Ibu, para orang tua saya yang saya hormati, para guru saya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Goa, orang tua kita, para nyundri, dan semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga Allah yang maha menyaksikan kita semua pada malam hari ini, insya Allah menggolongkan kita semua menjadi golongan hamba-hamba yang hakul yakin atas kemahakuasaan Allah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa terjadi di muka bumi ini selain daripada izin Allah, dan Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati yang Allah perlihatkan kepada kita semua adalah peristiwa yang akan memutuskan seluruh manisnya kehidupan di muka bumi ini. Semanis apapun kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini akan diputuskan oleh satu peristiwa yang pasti akan kita lalui, yakni kematian. Mati ini merupakan pelajaran yang terbaik bagi kita yang masih hidup. Mati ini menjadi sebuah renungan agar kita menjadi hamba yang lebih dekat dan takut kepada Allah. Dan itulah hikmah kenapa manusia itu dimatikan satu persatu, supaya yang hidup mampu mengambil pelajaran. Amat celaka ketika mati yang selalu Allah perlihatkan kepada kita kemudian tidak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita. Mati yang kita saksikan, yang setiap saat kita menyaksikan kematian, tidak merubah kehidupan kita, tidak menjadikan diri kita menjadi lebih baik, lebih dekat, lebih takut lagi kepada Allah. Maka kata Ibrahim bin Adham, ada 10 penyebab manusia hatinya mati sehingga setiap doa-doanya kemudian tidak diijabah oleh Allah. 2 di antaranya kata Ibrahim bin Adham, kau katakan mati itu pasti, tapi kau tidak pernah mempersiapkan bekal menuju mati. Sering kau antar jenazah saudaramu ke kubur, tapi kau tidak pernah sadar suatu saat engkau akan diantar seperti kau mengantar saudaramu hari itu. Mati itu sebuah renungan untuk kita yang hidup. Bahkan kata Nabi, cerdas bagi orang yang selalu mengingat pada mati. Di mana letak kecerdasannya orang-orang yang selalu mengingat mati? Dia akan berhati-hati berbuat, berhati-hati melangkah, karena dia tahu bahwa hidup ini tidak lama dan kita selalu diintai dengan kematian yang akan memutuskan seluruh manisnya kehidupan kita. Setiap saat selalu kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah penuh makna dalam kehidupan kita. Ini adalah 2 kata kunci sukses dalam hidup ini. Dan ini prinsip hidup.
Jangan orang mengucap kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tapi sekadar diucap begitu saja. Hanya sekadar diucap begitu saja ketika mendengarkan kabar duka, kabar meninggal dunia. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah dua kata kunci sukses dalam hidup ini. Ini prinsip hidup. Kalau orang sudah berpegang pada ini, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa banyak orang yang sombong dalam hidupnya? Karena belum berpegang pada prinsip innalillah. Kenapa banyak orang berat mengeluarkan sedekahnya? Karena belum berpegang pada prinsip innalillah. Apa itu innalillah? Prinsip hidup yang tidak pernah merasa memiliki tapi dititipi. Hidup ini jangan pernah merasa memiliki, tapi ingat dititipkan. Namanya titipan pasti akan berakhir. Kenapa nanti di hari raya kurban banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berkurban tapi tidak berkurban, padahal mampu. Ya toh ini harap riparasangan kulle mak bagi kupon justru ya si bumai boya kupon. Ni karena ia milak bagi kabat tapi ternyata mejiko adakah? Adakah kupung? Ada kurasiri. Siratan kau bagi. Kenapa? Karena belum berpegang pada prinsip innalillah. Selalu mengatakan dirinya tidak mampu. Sama kalau ada pembagian. Dari kelurahan, dari kecamatan, dari ngasih anak kalian nanti anak mampu. Nanti dia tahu dia mampu, kamu mantau ngilurai ya kasanging wargana jadi keluargana jadi datang. Ya. Ku bilang kenapa ki moro-moro pun bilang kan ustaz istirahatan nak enggak potong katanya aku enggak apa ku bilang berarti na doakan gitu pemerintah ya supaya mampu ki. Sabar saja berarti didoakan berarti kita menjadi orang yang mampu. Perkara-perkara urusan begini selalu mengatakan dirinya tidak mampu. Makanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ menyampaikan apa? Coba lihat bagaimana falsafah hidupnya tukang parkir. Tukang parkir walaupun mobil jelek yang terparkir di lahan parkirnya, tukang parkir tidak pernah merasa minder. Mobil cantik, mobil mewah yang terparkir di lahan parkir, mobilnya para kepala dinas, tukang parkir tidak pernah merasa sombong. Bahkan ketika mobil itu satu persatu meninggalkan lahan parkirnya diambil oleh pemiliknya, tukang parkir tidak pernah merasa sedih. Mungkin ada tondi yang sedih kalau tidak dibayar uang parkirnya. Kenapa tukang parkir demikian? Karena dia tidak merasa memiliki tapi dititipkan. Begitulah hidup, ada milik. Baju yang ibu pakai hari ini akan ada masanya ibu tidak mau pakai lagi itu baju. Masanya berakhir. Apalagi yang sama baju berutar sebab kalau marah-marah yang kucing ditanyakan warnanya baju lebaran hari sobat hampir monoton satu warna kucing. Ini singku gapat. Ya misalnya warna ini singku gapat saya keluarga ya misalnya wargana sage. Kayaknya ini mendominasi ini warna ini ahur. Lagi terang ini warnanya. Ya. Banyak anaknya kupin rai nak mana saya kalau tega lelek. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. HP yang kita pegang hari ini akan ada masanya tidak mau begitu pakai HP. Tunggu 2-3 tahun ke depan akan ada lagi keluaran baru. Katanya tong tanah dari nak pari senyawa aku pun naik suruh nampak dia nak balik kan ada cici. Mana mi dulu HP itu yang communicator, komunikasi dan center. Nah ini kita name. Siri-siri mi sekarang orang pegang HP mak foto-foto nampatin natalu kamera dari bokona. Berakhir masanya. Semua punya masa, akan ada akhirnya. Mau bangga karena apa? Popularitas, terkenal, ada masanya popularitas, ada masanya itu terkenal, akan habis juga. Sekarang kan orang gampang sekali terkenal, gampang viral. Nibah jiki viral ki, amma jiki viral ki. Pokoknya gampang sekarang orang viral. Dan yang semua yang terkenal karena viral di medsos itu paling lama saya lihat 2 bulan. Masih ingat dulu Norman Kamaru, 2 bulan.
Bubur Manado mami na balukang. Lepas Norman Camaro muncul terakhir yang dari gini Ponto Reza yang mirip suaranya nih kayak Ardillah. Nenji kecini di Facebook, lainnya Tommy. Ada bakai mini cini pada diundangi kiri kanan. Beberapa stasiun TV yang undang habis, masanya berakhir. Sebentar singkat. Rara si pawang hujan, lanyat toh. Ya. Terakhir ada Fajar si alay. Fajar yang ngaruh kah? Enak Tommy. Masih ingat dulu sebelum Fajar, kamu nanya. Ini nih papoto toa ya anak kemudian ikutan dari bapak nak kemana boleh anu kamu nanya. Bagian di date bawahan. Lebih anak kutanan di mana rumah? Kamu nanya. Tanjana ko anak ka. Puto toa yung nagara-gara yaman na chiniki, TikTok, YouTube, ano-ano kamay yaman yung napinawangi. Bayangkan, makanya ada cerita orang di grup itu di WA. Dia tuh di WA, nak-anak kemahi kuan najawab, nak-anak kamu nanya. Nak-anak tuh jangan ikutan di mana posisi nak-anak kamu bertanya-tanya. Jika di nak-anak menyusumpeng ngawen, aja kuboyano niya ni THR ku sareang ko. Nak-anak kemahi kan, nak-anak tahu menyusumpeng kamu nanya. Si mau kok. Lebih jauh kamu nanya. Bayangkan sebelum Ramadan saya ceramah Isra Mi'raj. Saya bilang itu di depan anak SMK, di antara hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada hikmah yang selanjutnya, perintah sholat. Inilah yang akan menolong kalian nanti. Inilah yang mengangkat kemuliaan para umat Rasulullah sehingga Rasulullah bangga, bahagia menerima perintah ini karena ada yang akan mengantarkan umatnya menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nanti yang termasuk yang akan menolong kalian di alam barzah setelah kalian hidup kemudian dimatikan oleh Allah. Lalu malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kemudian solatmu akan menjawab ketika kau tegakkan solat selama hidupmu. Tapi ketika kau tidak solat, ketika malaikat akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kau mau jawab apa? Nggak mau gora. Nah karena aku bawangi malaikat, kamu nanya. Karena lemo karena kamu nyebut natin na bulita ko malaikat. Sambaran to. Fajar hilang. Setelah Fajar siapa yang muncul? Tenggelam Fajar, Ali dan Saripah. Lanya Tommy, lebih buntin Saripah. Hilang Saripah, Idadaya. Mulai anu Idadaya ini semberon itu bateri Mangkasar, Mirahayati. Popularitas akan habis. Mau bangga karena apa? Pangkat, jabatan, kedudukan ada masanya. Makanya tahu dua sepuna nilantikin orang itu yang baca ya SK. Apa dah kan yang baca ya SK? Masa bakti. Berarti ini aja masana. Semua akan berakhir tidak lama. Jabatan akan berakhir. Kapan berakhir Ustaz? Pensiun. Nggak usah tunggu pensiun. Karena ada orang tidak pensiun hilang jabatannya. Sambo. Dia nanya pensiun. Tapi dicabut jabatannya. Tidak usah bangga. Makanya biasa pun ini acara kemana saja. Nampaknya pejabat ya tidak babi ini. Amin peribu. Lusa kita omer dan lekang. Apa nana hargai? Jabatannya. Coba pensiun nampak betul. Ini kita dia mantan kepala dinas. Suruh dan lekang akan sepas. Suruh main dari pensiun. Tapi coba ketika dia punya gunakan jabatannya, kedudukannya ketika menjabat di jalan kebaikan, pensiun pun orang masih hargai. Kenapa? Bukan jabatannya yang dihargai, kebaikan yang pernah dia lakukan. Makanya para pejabat, setiap jabatan yang dititipkan gunakan di jalan kebaikan dan maslahat, maka yang orang akan kenang bukan jabatan, tapi kebaikan yang pernah kita lakukan selama menjabat. Itu. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada masanya. Makanya manusia ketika dia diantar ke kuburnya ibu,
Berapa yang mengantar? Bu, berapa? Jangan. 3. Apa yang pertama? Harta mengantar. Hartanya mengantar, mobilnya mengantar. Tinggal mobil tidak pulang. Gigi palsu saja tidak boleh ikut. Apalagi otonya. Cuma gigi tahu bu, nanti kelihatan gigi palsu ya. Harta mengantar, tidak tinggal pula. Wa ahlihi, keluarganya mengantar. Tinggal keluarga tidak ada. Istri, anak, kerabat, karibnya semua datang mengantar. Demi Allah tidak ada yang tinggal, semua pulang. Istri, biar bagaimana sayangnya istri ketika meninggal suaminya, tidak ada istri yang rela dikubur bersama suaminya. Tidak ada. Kecuali Vanessa Angel kamati tongi. Makanya tu sepaga babene pun namotera giburak nena rojin tu nakakukan. Punatina na maram pinsang. Mangang maram pinsang bangun iri pinsan na marang maram pinsang maram pinsang. Dan saya belum pernah lihat suami meninggal istrinya pinsan suaminya. Bebe kicini burak-burani pinsang. Bebe kicini bu. Nak kita lihat bakat tumpah. Berarti na ninyo na pari si nyawa na burak-burani ya pari si tonji tapi loko ilalangi. Unao. Panalaton si pagamay na kutana. Meninggal ya suaminya, meninggal istrinya. Nakana ustad. Tabi suaminya almarhumah. Kubilang iya, kenapa ki? Boleh bertanya? Kubilang boleh. Nabilang berapa lama itu masa idahnya suami kalau meninggal istrinya? Karena tena napila aja rane tahu Masa ada masa iddah suami? Yang ada itu masa iddah istri. Mulai mani cuekin ya Pak Bupati. Masa ngiro lamar amare arolan sinampi ka mana nikulan yo kita na jangan. Pak Bupati nga sinajanjan padahal yung cara maya kembar na tonji. Upah umima mingkana kembar na kasi gini Pak Bupati na suruh saya ngaminta na kanayo berdiri sama-sama. Mana mirip atau tidak? Iya mamalam mah. Nanti ano muna salo cara mako. Alhamdulillah Ustaz. Kate ginagap pa upa. Selamat datang kita ucapkan bersama kepada Bapak Bupati Goa, Bapak Dr. Adnan Furika Iksan Yasilimpo SHMH. Beliau hadir di tengah-tengah keluarga besar di Kecamatan Bontonompo. Izin menyampaikan kami Bapak Bupati Goa bahwa acara sementara berlangsung dan pada Pak Ustadz untuk bisa melanjutkan ceramahnya. Kami persilakan. Ku lanjut Ibu Dik. Sawi pakasiata.
sauna. Bayangkan Pak Bupati masih jauh mobil menghadap ke saya, menghadap ke belakang semua. Kuku Pamariro. Saya merasa dicuekin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Lanjut, yang masalah sampai di mana tadi? Suami yang bertanya, ada masa iddahnya suami Ustaz, kok la ilaha illallah tuh panran. Mana ada masa iddah suami, yang ada itu masa iddah istri. Iranuna. Jadi tena Ustaz kana tena lalanyawana. Puta ada lalanyawana nyebaran dia mana boleh. Jadi tidak ada. Istri meninggal suaminya, suami meninggal istrinya. Begitupun sebaliknya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Wa ahlihi. Jadi keluarga itu hanya menyisahkan kesedihan saja. Bolehkah keluarga ketika ditinggalkan dari keluarga yang amat dia cintai kemudian dia menangis? Boleh? Boleh Ibu? Boleh deh. Tenainya pana pulih move on dari Pak Bupati. Tenainya pana fokus. Boleh Bu? Boleh. Boleh menangis. Bahkan kata Nabi, menangis adalah rahmat bagi hati yang sedih. Orang menangis air mata menetes atau tidak? Menetes. Jadi tabe di kupawang kianne, kupasang ki. Jangan lagi ada orang yang suka menegur ketika istri memeluk jasad suaminya, anak memeluk jasad orang tuanya. Nampania agora we alle jote ko pati ki jene mata bapak no. Te ko pati ki jene mata mano jangan kasih kena air mata biasa kilangar karena kami ya. Bukan biasa langar kata mementom biasa paut. Saya tanya itu Ibu, kenapa dilarang orang kalau meneteskan air mata kepada jenazah? Nah kan ini selesai to mate ya Ustaz. Ini selesai. Bukan ada dalilnya, nah kan anu pulang ngeretonnya. Tidak ada dalil yang melarang untuk meneteskan air mata kepada jenazah. Yang haram adalah niyaha. Apa itu niyaha? Niyaha itu meratap, meraung-raung. Agama menyebutnya niyaha, orang Inggris menyebutnya fitoto. Apa nama kasar fitoto? Ini kusabu ka fitoto. Dan ini hukumnya haram. Dilaknat oleh Allah yang meninggal dunia karena keluarganya merata. Baka may timporo. Saya baru di pintu, saya ngamak langsung igurang disumpah bayi nila. Na pepe barambang Ustaz. Tidak tahu jadi murah na Ustaz. Tidak ada suami Ustaz 3 kali na ulan. Ini na kita bangkato. Na ko bika mana apa masuni to? Bilang barang na surugan ti suami na. Ini yang haram, memukul pipi, menarik rambut, memukul anggota badan, menarik baju, itu haram. Dia mau goreng kami khusus sama ki. Ini saya selalu mau pesan ke ibu-ibu. Kenapa saya pesan ke ibu-ibu? Karena rata-rata yang pergi melayat, yang masuk ke dalam ke jenazah itu sebahagian ibu-ibu. Puna saking burak nina transit kiri tenda yang Rini mau naik ke tantama. Ikaw mau tama naikin Rini karena burak nina. Ketika masuk datang melayat minta tolong. 1, masuk di dalam berdoa menjadikan sebuah renungan. 2, tidak usah terlalu lama duduk di dalam. Apalagi jai tahu. Una kurang di tahu, mepa lagi. Una jai tahu dia tahu magoro. Jai ini motor itu mau ngero antama. Dia magoro, masuki. Ustaz antama ko na mente magoro. Nasuruki masuk nampak tidak na mente. Sesampai ki. Kenapa? Karena kalau tinggal di dalam nanti cari iya. Ini yang haram, adab ini. Ucarita tomate, berarti mi cikalin na si Kobi mi. Masuk pertanyaan pengantar. Salamualaikum. Ini bawang. Masuk pertanyaan inti. Tete siapa nama ate? Nah jawab mi. Probangnya. Beba Isa. Kering. Nah jawab nih, apa lo? Tengok kanan tangan, dipita bay. Inay mong pita bay. Inay pau, sandroan pa. Apa nak kena sandro? Anjam pita bay, tinggi tabun na, boro cicikiu na, bola mata na apa nih mak? Ya. Nah karena kiri yang jamaah itu kau jokin aja di kosan kiri
Sudah dosa musyrik fitnah. Dosa musyrik fitnah. Yang saya sampaikan terjadi atau saya karang-karang. Kisah nyata atau saya buat-buat? Tobat-tobat. Yang haram. Istri menangis di kepala suaminya, datang tetangganya melayat, assalamualaikum, salam tamak ibu tamak kita natau jadi kana bapak. Tidak. Sabar ada apa jenau. Talung puluh tahun ngat sagat tale bakelar rorinak. Saya nak jadi sangkalar roy. Tidak pernah besar suaranya daripada saya nak jadi gagar lagi. Mana kuape sana ikusuruh palu. Kusuruh sasa. Talanya aku iyo beda doraka. Jangan semene-mene doraka ya anak-anak kalian lebih bodoh daripada buranin. Hati-hati ibu. Istri yang lebih besar suaranya daripada suaminya itu mau lakukan bebas tes masuk neraka. Dari tes maki bolan semua ini pasambila. Hati-hati ibu. Pak sampah buranin tak 10 mena. Hati tangan lumah. Yang ke suami tak 3 kata 10. Pemakna ke main dia nono boleh. Dia itu join. Ke, tena kucing. Ikaw tu pun nak nubay na nunggu apa? Tena kucing. Kaya dari kemana kali ular na tutup maka. Dosa kibu. Kalau 30 menya suami kita di bawahnya 3. Yang kita suami 3 kata 10. Hati-hati istri yang lebih besar suara karena biar bu bagaimana hebatnya di depan suami meninggal suami tak menyesal kalau meninggal natinggalkan ki dibawa lari sama Lydia oke apa jadi kinan ki hati-hati bu makanya saya bilang sama penampilan perawatan ki mana tahu ki karena ibu tidak tahu sekarang pelakor sudah buka cabang di mana-mana. Waspada ke dan pelakor tidak pandang bulu mau tua mau muda yang penting cuan. Minagukana berat-berat nih dia mau percaya diri dulu kada tenan doe no teji pelakor ka no kana kalian no gambar ke mana te kama gambar no puna tena doe no langapa ko ika mana te kama kodi no puna jai doe no ka doe nuci maka ngurangi ki dari nol ki itu sama istrita bagi-bagi itu dalita kasangin bayinin tan doakan ki. Iya buto, kuang kekisengan nih bu. Di balik lelaki yang sukses ada istri soleha yang di belakang yang selalu mendoakan. Betul. Makanya pas semakin banyak yang mendoakan semakin sukses. Karena bajiki. Ada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah terakhir. Saya kalau ceramah selalu bilang yang terakhir. Kamana tika mata dodon ataupun langir yang terakhir pasti bangun. Yang terakhir ini tahu. Paling bisa 10 jigo langi. Dia bakal ceramah batik bukan yang terakhir tina na mangumbangun kasana dari kang poy-poy. Anak-anak umur 5 tahun. Ya, tapi saya itu tidak pernah kecewa kalau saya ceramah kemudian ada yang tidur. Yang paling tidak enak perasaan kalau ceramah kisah lo, aku mau ceramah terbatin dulu. Palembang kadang kaulun puna sekali-sekali cina-ciniki karena ada kepentingan yang mau dibalas aneh tena acini-cini kalau nyawa ko nasa menerima ceramah nanti karena HP rawan puna sekali-sekali tena yang tuh memakai headset la ilaha illallah sekarang begitu mi orang nah temani ke cerita HP nana janja ya tuh suami istri dulu pengantar tidurnya apa cerita kalau mau tidur jadi ceritaan. Apa yang dicerita istri? Masalah yang tadi pagi sampai sore kayak berumpun dari jam berani. Suami apa yang cerita? Masalah di kantor. Ada sumpah yang bos kasus satunya. Nggak bisa dipakadis. Ada gitu ngero nih dipakad. Karena bayi-bayi mengaku melanggar kisah dini bisa dipakadis mana nih mau cari kita. Dia nak mukul serak sebagian nama pakadis dia mengikukan pun nanti mungkin ngai gadis bangun makin tahajud nampak doakin supaya dimutasi cepat. Disarin doa. Sekarang suami istri kalau mau tidur saling membelakangi terdiam 1000 bahasa pegang HP masing-masing. Bayangkan nasuri serina pare kopi tina na kopi bikin cetki. Bikin sakit kopi. Naribokona jin. Tapi listenan kita tahu kalau main HP kasangge jatong ki soroang. Kenapa kita tahu ibu kita nak kena. Terakhir ini. Keluarga mengantar.
Yang mengantar kemudian tinggal adalah amalnya. Makanya gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Dua nama, nama baik atau nama buruk. Kalau dia orang baik, dikenang kebaikannya. Ibu bapak, pernahkah kita berdoa, ya Allah panjangkan umur kami? Pernah? Pernah kita doa panjang umur? Apa maksudnya doa tak? Supaya ditambahin 60 tambah 10 jadi 70. Bukan itu. Karena perkara angka adalah takdir mubran, mutlak, tidak bisa dirubah. Itu sudah menjadi ketetapan. Lalu kenapa ada doa panjang umur? Karena panjang umur bukan berbicara tentang angkanya, tapi kualitas dari angka tadi. Jadi jangan salah paham. Siapa umur minal marhum? Nah karena 85 bila umur atau wadi. Siapa umur minal marhum? 30. Oh di umur. Bukan itu patokan. Bukan itu ukurannya. Ada orang umurnya 85 yang coba ada umurnya. Ada orang umurnya 30 tapi panjang umurnya. Saya kasih contoh. Tahu Sultan Hasanuddin, Bu? Siapa orang gua? Jangankan gua, di luar saja tahu. Tahu Sultan Hasanuddin? Ini letinan real. Siapa yang letin sama Sultan Hasanuddin? Tidak ada. Ya. Tapi kenapa ibu tahu sampai sekarang? Kita tahu umurnya Sultan Hasanuddin kurang lebih 40 tahun. Meninggal tahun 1670. Tidak salah. Berarti meninggalnya Sultan Hasanuddin itu 353 tahun yang lalu. Mengapa kalian jadi niseng? Mana anak cak dia niseng-niseng Sultan Hasanuddin? Karena ada jasa kebaikan yang selalu dikenang. Itulah yang dimaksud panjang umur. Tenami tahunna, tapi urusannya masih hidup. Itulah panjang umur. Sehingga panjang umur itu adalah kebaikan yang selalu dikenang walaupun orangnya tidak ada. Bagi nanjuriolo, bagi nanjuriolo. Jadi pengertian. Makanya kalau orang meninggal jangan ingat kejelekannya, tidak boleh. Apanya yang diingat? Kalau tidak ada kebaikannya, lupa kami orangnya. Sehingga tidak itulah yang disebut bodeu burukna. Lalu apa cita-cita kita dalam akhir kehidupan kita? Husnul khatimah. Makanya kalau mau panjang umur, perbaiki silaturahmi. Kenapa silaturahmi itu memanjangkan umur? Karena pun nabaji ke silaturahmi tak meritawa mana sallo maki-maki sangin dicarita hingga pun tahu kondisi papan rasu-rasu. Inilah orang. Makanya saya kalau pergi ke ceramah kuliah, kalau banyak orang berkurang baik itu yang meninggal, jadi tahu. Bakal ceramah 15 orang. Nah karena yang saya mulai Ustaz, aku bilang kau dulu. Mulai Ustaz, bilang dulu. Kenapa Ustaz? Saya tidak tahu. Nah karena mana gini siapa yang ditayangi begini terus dia orang? Aku bilang kenapa bisa? Karena nih almarhum Ustaz Romamen renitemu sunnah. Ade pak beser-beser. Makanya mau apa kalau hidup tidak bagus silaturahmi ta. Ini yang buat kebaikan-kebaikan ta yang selalu dikenang walaupun kita sudah tidak ada. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hadirin, yang kita cita-citakan adalah husnul khatimah. Apa itu husnul? Husnul itu semakna dengan husna, husni, hasni, hasna. Baik. Jadi kalau ada namanya hasna baru kodisipa salah nama. Hasni baru gigil lantang kacikor parogalam paku jambat salah nama. Husnul khatimah. Husnul itu baik, khatimah itu penutup yang baik, penghabisan yang baik, akhir yang baik, kesudahan yang baik. Ikhtiar kita untuk meraih husnul khatimah karena perkara asbab kematian itu adalah takdir muallak. Masih bisa Allah merubah dengan jalan doa dan ikhtiar. Maka ikhtiar kita adalah diantaranya adalah pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Minta sama Allah. Perkara ini perkara yang mau diminta dipalaki lagi nah belum tentu apalagi tidak dipalaki. Ya Allah jikalau kelak hidupku berakhir ya Rabb setiap solat. Jikalau kelak hidupku berakhir akhiri husnul khatimah ya Allah. Bolehkah kita mendoakan saudara kita semoga dia mati husnul khatimah? Boleh. Tapi yang didoakan semoga husnul khatimah itu ditujukan untuk yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Selama ini siapa pilih didoakan? Mati penampaki karena semoga husnul khatimah.
Kenapa mati baru berdoa semoga husnul khotimah? Mana mati nih? Sama jika kalau ada masuk di grup tak innalillah motirang ya iya niga per Nusantara sagam bayi ini kodong na komen mi innalillah kodong semoga husnul khotimah. Kenapa baru mau berdoa semoga husnul khotimah? Apa gitu artinya semoga? Sudah terjadi atau belum? Belum itu. Nah ini terjadi atau sudah? Terjadi. Di tahun itu bukan husnul khotimah sul. Kenapa mau didoakan lagi? Semoga husnul khotimah. Jadi puner kini doakan kapurinang Ustaz. Semoga diampuni dosanya, diterima amal kebaikannya. Sama tonje kalau ada orang wisuda update status, pasang foto toga. Alhamdulillah setelah 4 tahun menunggu akhirnya di wisuda. Komentar temannya di bawah, selamat ya atas wisudanya, saya doakan semoga lulus. Kalau lulus aneh no. Tena nih wisuda kalau tidak lulus ki, sama dengan doa semoga husnul khotimah. Yang kedua, ikhtiar kita yang kedua, kalau innamal a'malu bil khawatim. Kalau Allah menilai amal itu tergantung penutupnya, maka kata Imam Al-Ghazali kecenderungan manusia itu mati. Bagaimana model akhirnya dia mati? Kata Imam Al-Ghazali, tergantung hobinya, tergantung kebiasaannya. Betapa banyak orang yang dalam keadaan bersujud karena menjaga ruku dan sujudnya setiap hari. Banyak itu Allah perlihatkan ibu toh mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Bayangkan karena kebiasaannya. Terakhir di Jakarta Selatan yang ustazah itu yang meninggal sementara ucap wa ilahukum ilahu wahid, kemudian terjatuh meninggal dunia. Meninggal dalam kebiasaan maksiatnya, mati dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, tergantung hobinya. Hobi balap motor, banyak orang mati di jalanan balapan tunggal tidak ada lawan. Hobi main domi, pas bilang pas mati Tommy. Nah mau menjojok ada tong itu sementara ceramah mati, bela aku bilang kenapa bisa? Nah karena dikontak ke bawah nama ikan. Kira-kira Pak Domi karena balik ya. Hobi zikir, hobi ibadah, mati dalam keadaan zikir, mati dalam keadaan ibadah, tergantung kebiasaan yang sering kita lakukan. Makanya hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, terakhir ini. Apa yang kita cita-citakan? Kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Tidak ada orang yang tidak mau meraih kemuliaan hidup. Tidak ada. Mau mulia hidup tak butuh? Itulah yang selama ini kita minta. Fid dunya hasanah wa fil akhirati, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mau bahagia di mana lagi? Tidak ada milik. Makanya doa ini disebut dengan doa sapu jaga. Jangan sampai tahu doanya tidak tahu namanya. Sama jamaah saya, kalau saya bawa jamaah umroh, saya bilang sama jamaah, sebentar kita akan tahu di antara semua ibadah dalam Islam hanya solatlah yang ditentukan bacaannya dan gerakannya. Solat itu ada rukun qaulinya, ada rukun fi'linya. Tetapi puasa, zakat, haji dan umroh tidak ada kewajiban bacaan di dalam ibadah ini. Hanya dianjurkan, tidak ada kewajiban. Beda solat. Kalau sujud baca doa sujud, jangan baca Al-Fatihah. Ruku baca doa ruku, jangan baca iftitah. Ketika sujud doanya sujud. Makanya ada rukunnya. Allahu Akbarnya saja. Allahu Akbar. Sujud baru bilang Allahu Akbar ketika sujudnya. Karena sudah ada rukun kaulinya ketika sujud. Tetapi tawaf, sa'i, tidak ada bacaan tertentu yang dianjurkan. Ini putaran pertama, ini putaran kedua, ini putaran ketiga, ini putaran keempat, 5, 6, dan 7. Tidak ada. Jadi biar mungkin saja 7 kali putaran sah. Sah. Mana tadi lagi kana-kana melamun saja, kata-kata liwat-liwat tanya. Jadi dibayar apa tiki melamun. Apa paling dibaca Ustaz? Berdoa sesuai dengan keinginan, pakai bahasa sendiri. Daripada sisa dibaca di buku yang digantung di leher. Bismillah, alhamdulillah. Sambaran Tommy nabaca ini mau berdoa atau mau membaca? Di hatinya doa minta jodoh, yang nabuka doa naik pesawat. Nah karena malaikat apa maksudnya?
salah sambung ya. Kecuali rukun yamani dan hajar aswad, Nabi menganjurkan, cuma dianjurkan satu doa. Ini supaya ngukana doa sapu. Karena kita pernah tawaf ke ruwa tulolo tagala ke kiri, ruwa tulolo kanan, dua gadis di belakang. Gadis tena giginna. Doon yung punang ngirang kinini ngasam nyo kami ni bati tajap na to mong beso gigagirang ka na palang gigasing ka viral ka. Tinan nilapisan na. Yeah. Dan saya sebenarnya kalau bawa jamaah lebih suka bawa yang tua-tua daripada yang muda. Kusuka yang tua-tua karena yang tua-tua itu agak pilang-pilangit. Puna gora mah di tempat saya, ayo jadi itu tuh memenuhi saya nama kita mangama nggak seperti lagi gape sambayang dari masigi kah, ayo yang muda yang tua-tuanya, yang muda-muda yang dede, ayo mi tunggu dulu stas. Satu tempat 10 gaya. Dede seksa jaki bukan surga ki kamu talasa. Sekarang begitu, makanya saya lebih suka yang tua-tua. Ya, beli bagi kuana jero tua ya, sagi pilangirin nanyo, bukan tabi di senampe apa kukana ikuti doaku, apa saja saya bilang ikuti, nak kena ustaz. Pas mak berteriak karena ayo maju ke depan, aku orang asing, ayo maju ke depan, karena dia menginjupin awangnya kata doa. Apalagi punya kursi roda, buangin lagi punya kursi roda ya, sekali jadi pawang. Di sini kita jangan kemana-mana. Sebentar baru ambil ki jangan kemana-mana, tidak kemana-mana tahu. Nah karena nak kemai pun akan ane ansoro. Yang par biasanya mikir hotel kan ikalupain ni alle. Ada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena baca doa sapu jagat. Nah bilang tidak ku hafal nak. Kita mau ku ikuti ki ustaz. Bilang Rabbana atina fid dunya hasanah. Jolo ustaz, jolo. Wah paltonji kalau itu je. Nah hafal doanya tidak nato namanya. Nah kita mangkatong ka Mangkasar kata Bugis sih. Saya kan orang Sumatera. Suku Mangkasar Tatara. Saya tidak mengerti apa nih. Kata punya jolo, ini jolo ke? Kenapa nama jolo? Ternyata jolo sebentar. Ya sini kita bilang ini sama bahasa tapi beda maknanya. Sama tuh bere-bere. Bere-bere kalau di Bugis apa? Sebuto. Puna ribon tonom puna panisari ko maratian apa? Lagi sebut, tidak usah sebut. Saya cuma kasih gambaran saja. Tidak usah beda itu maknanya. Jadi sama tapi beda. Ya, dia pakai ini kan dia pakai sabuk ya. Ada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita cari dalam hidup ini adalah kemuliaan hidup. Makanya hadirin ini menjadi sebuah renungan kehidupan ini. Waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pergantian siang dan malam la ayatin liulil albab, itu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Tanda kebesaran Allah bagi yang mengambil pelajaran bahwa kesempatan kita hidup di dunia semakin sempit. Kesempatan kita berbuat baik semakin berkurang, maka jangan lalai. Makanya Ibnu Mas'ud ketika melihat matahari terbenam menangis. Ibnu Mas'ud ditanya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, apa gerangan yang membuat air matamu menetes? Kata Ibnu Mas'ud, ketahuilah ketika matahari terbenam itu tanda umurku berkurang. Yang kutangisi adalah karena amalanku tidak pernah bertambah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga di setiap hidup kita, di sisa waktu hidup kita menjadi ladang amal soleh dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya dunia hanya sesaat, dunia sementara, dunia hanya titipan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat yang paling utama. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah diantarkan oleh Ustaz Haji Muksin Ramlan SPDI. Selanjutnya atas nama keluarga besar Untunompo memohon perkenan kepada Bapak Bupati Goa untuk memberikan sambutan dan arahan di tengah-tengah keluarga besar. Kepada Bapak Dr. Adnan Furikta Iksan Yasin Limpo SH MH
Yang hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran minah. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Malingkai Pak Nun Tetanyondri beserta Bunda. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Sekda bersama dengan seluruh keluarga, baik keluarga almarhumah dan juga seluruh keluarga besar yang ada di Pontonompok yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Para pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para tokoh pendidik, para tokoh perempuan, Tautoa, Sari Batang, Pembalap Biru Kasih yang hadir, yang sama-sama saya hormati dan banggakan, seluruh keluarga besar yang ada di Pontonompok yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka takziah atas kepergian Hatifah Desakin. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita sama-sama merasakan duka yang mendalam atas kepergian keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, yaitu Hatifah Desakin. Kehadiran kita semua di tempat ini, di rumah duka, tiada lain untuk bisa berbagi duka dengan keluarga yang ditinggalkan. Berbagi duka itu berarti kita juga merasakan kepergian daripada Hatifah Desakin. Kehadiran kita ke sini juga untuk saling menguatkan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar keluarga yang ditinggalkan bisa sabar, tabah menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya kita semua pernah merasakan hal yang sama. Maka hari ini kita hadir semuanya tiada lain, datang jauh-jauh dari manapun tempat kita berada, itu tiada lain untuk bisa berbagi duka dengan keluarga yang ditinggalkan. Saat ini keluarga yang ditinggalkan membutuhkan dukungan kita semuanya, agar seluruh keluarga yang ditinggalkan tidak merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Dan tentu kehadiran kita semua juga di rumah duka ini tiada lain untuk kita sama-sama mendoakan. Semoga insya Allah almarhumah, berkat doa kita semuanya yang kita panjatkan secara tulus dan ikhlas, insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati dan banggakan,
Kehilangan orang yang kita cintai itu bukan perkara yang gampang. Tadi Ustadz telah menjelaskan kepada kita, Ustadz Muhsin Ramlan sudah menjelaskan kepada kita semuanya. Tetapi kecintaan kita kepada siapapun keluarga yang meninggalkan kita itu tidak boleh terputus. Salah satunya dengan caranya mendoakan selalu keluarga yang telah meninggalkan kita semua. Mendoakan almarhumah, dan di setiap ketika kita mengingat maka kita harus mendoakannya. Itulah cara dan tanda bahwa kita masih sayang dan cinta kepada seluruh keluarga yang meninggalkan kita. Saya 4 tahun yang lalu kehilangan almarhum ayahanda tercinta. Semoga tetap menjadi amal. Sampai dengan hari ini setiap malam Jumat saya kumpul sahabat-sahabat saya, kerabat-kerabat saya, staf-staf saya yang mau ikut berbagi. 30 orang setiap hari Kamis kita sudah membagi. Masing-masing mengambil 1 juz untuk kita niatkan, kita khatamkan untuk amal dan pahalanya diniatkan untuk almarhum. Lalu kemudian kita baca paling lambat maghrib hari Jumat sudah harus selesai. Dan itu sudah berlangsung selama 4 tahun. Mudah-mudahan kita semua di Sekda bersama dengan seluruh keluarga almarhumah itu bisa juga mengikuti cara yang kami lakukan supaya insya Allah almarhumah bisa tenang dan juga tentunya bahagia melihat kita semua masih memikirkan, masih cinta dan juga masih memberikan kasih sayang, doa kepada kita. Dan jangan lupa untuk diniatkan untuk almarhumah. Sehingga saya berharap ini bisa diimplementasikan, dijalankan oleh seluruh keluarganya sehingga insya Allah almarhumah bisa tenang di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Goa dan mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Goa menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalam. Saya yakin dan percaya almarhumah adalah orang yang baik. Tanda-tanda almarhumah orang yang baik karena kita semua hadir di tempat ini. Salah satu tanda bahwa orang yang meninggalkan kita adalah orang yang baik karena kita semua hadir di tempat ini. Begitu banyak orang yang hadir di tempat ini itu menandakan bahwa almarhumah menjaga silaturahmi dan hubungan emosional. Saya baru saja selesai acara di Hotel 4 Point di Landak, Makassar. Dari Hotel 4 Points langsung ke tempat sini. Tiada lain karena saya yakin dan percaya almarhumah ini adalah orang yang baik. Dan kita semua juga hadir menandakan bahwa almarhumah adalah orang yang baik. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kehadiran kita semuanya insya Allah doa-doa yang kita panjatkan pada malam hari ini insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Dan masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila itu wa hidayah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Bupati serta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa yang sama kita hormati. Demikian sambutan beliau yang tentunya malam ini di tengah-tengah keluarga besar Kecamatan Bontonompo dengan kehadiran bersama malam ini tentu membawa hikmah di balik kesedihan yang kita rasakan dengan meninggalnya keluarga kita.
namun Allah juga menghadirkan kebahagiaan karena malam ini pemimpin utama kita di Kabupaten Goa hadir bersama kita. Sehingga tentu saja apa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu atas nama keluarga besar Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Goa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa hadir di tengah-tengah keluarga. Begitupun kepada seluruh pimpinan SKPD Kabupaten Goa, pada seluruh kepala desa dan lurah, dan tentu kepada terutama keluarga besar Kecamatan Bontonumpo, Riniat Tangasim Baturian Nekama, Abagi Simpung, Sagena Akulle Ringan Nikasia, Padrisi Midalekang. Oleh karena itu, kepada Pak Ustadz juga malam ini telah menyampaikan tausiah di tengah-tengah kita semua. Pak Iskandar telah membacakan ayat suci Al-Quran, sehingga sekali lagi atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian seluruh rangkaian acara pada malam ini, dan ya sebelum kita menutup acara kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk memimpin doa. Yang hormat disilakan. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وبالخصوص إلى روح المرحومة حفيظة السقي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Duhai Engkau yang maha menatap, Engkau yang maha menyaksikan, Engkau yang maha mendengar. Berkahi siapapun kami yang hadir malam hari ini ya Allah. Jadikan keberkahan majelis malam hari ini menjadi penggugur setiap dosa dan kesalahan kami ya Allah. Penutup setiap aib-aib kami ya Allah. Jangan Kau gelincirkan iman kami karena nafsu dan syahwat kami. Ya Allah ya Rabbana, angkat setiap kesulitan hidup apapun yang kami rasakan ya Allah. Ya Rabbana, berkahi kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Ya Rabbana, hindarkan kami dari segala berbuat dosa dan maksiat, bala, mara bahaya, bencana dan semua kejahatan makhluk yang Kau ciptakan. Ya Allah, berkahi orang tua kami, sehatkan mereka yang masih hidup. Berikan kesempatan kami membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, orang tua kami yang telah tiada, ampuni mereka ya Allah. Wabil khusus almarhumah ya Allah, terima amal kebaikannya, amal ibadahnya ya Allah. Ampuni setiap dosanya, maafkan setiap khilafnya ya Allah. Luaskan alam barzahnya, jadikan alam barzahnya seperti rawdah min riyadil jannah. Tempatkan rohnya di tempat yang paling Engkau ridhoi ya Allah. Bimbing kami, angkat derajat kami, tutupi kekurangan kami, mudahkan segala urusan hidup kami. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau dekatkan mati kepada kami di saat kami berbuat dosa maksiat ya Allah. Jikalau kelak hidup kami berakhir, kami mohon ya Rabb, akhiri husnul khatimah ya Allah. Kembalikan kami menghadap-Mu dalam keadaan qalbun salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'i. Amin amin ya rabbal alamin. Atas nama keluarga besar kembali mengundang kepada kita semua untuk hadir acara takziah pada malam ketiga besok malam, sehingga mohon perkenan untuk kita kembali hadir bersama kita menutup acara ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian di hari kedua ini malam takziah atas berjalannya keluarga dari Ibu Sekda Kabupaten Goa. ASDT News insyaallah besok malam di malam ketiga akan kembali untuk meliput acara tausiah sampai pada liputan ASDT News berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.